tipe. Cukup satu hooks as store. Poin kedua, hooks first, yaitu sangat intuitif bagi pengguna RIX, ringan dan cepat, sangat cocok untuk mobile. Selanjutnya, poin keempat, selektor atau teknik sniper, cara mencegah aplikasi menjadi lambat atau laggy. Poin pertama, select only what you need, yaitu komponen seharusnya hanya mendengarkan perubahan pada variabel spesifik, bukan seluruh store. Poin kedua, optimasi, yaitu ini mencegah zombie kills, yaitu komponen yang algoritma render ulang, padahal data miliknya tidak berubah. Selanjutnya, kelima atau terakhir, step persistence atau fitur save game, mengamankan data dari RAM ke disk. Poin pertama, middleware persist, yaitu fitur otomatis sustain untuk menyimpan data ke penyimpanan lokal, MMKV atau async storage. Poin kedua, hydration, yaitu proses membuat kembali data tersimpan saat aplikasi dibuka, sehingga user tidak perlu login ulang atau kehilangan keranjang belanja. 8. Evaluasi kompetensi, studi kasus dan analisis kritis. Soal pertama, analisis masalah proof drilling dan birokrasi perantara. Skenario atau konteks, yaitu Anda sedang mengaudit kode aplikasi pendaftaran haji. Data user profile diambil di komponen app.js atau root. Namun data tersebut dibutuhkan di komponen submit button yang berada di kedalaman level ke-6. App, ke dashboard, ke konteks, ke from, ke footer, dan submit button. Saat ini, developer mengoper data tersebut secara estafet melalui proofs di setiap level, meskipun komponen di tengah-tengahnya, seperti konten atau footer, sama sekali tidak membutuhkan data tersebut. Pertanyaannya itu, analisis C4 dampak negatif dari pola proof drilling ini terhadap pemeliharaan kode, maintainability, dan potensi bugs. Bandingkan inefisiensi arsitektur ini dengan konsep birokrasi berbelit versus akses langsung. Dalam hubungan hamba dengan Allah, mengapa arsitektur global state atau akses langsung ke store lebih sesuai dengan filosofi doa dalam Islam yang tanpa perantara kependetaan? Tujuan penilaiannya itu mengukur kemampuan mengidentifikasi masalah arsitektur komponen dan memahami filosofi akses data langsung. Kata kunci jawaban. Poin pertama, boilerplate kode, yaitu terlalu banyak kode oper-operan yang tidak perlu. Poin kedua, coupling, yaitu komponen perantara jadi tahu data yang bukan urusannya sulit direus. Poin ketiga, direct access, yaitu global state memungkinkan komponen terbawa mengakses data langsung dari pusat. Poin keempat, filosofi, yaitu proof drilling mirip birokrasi calo atau perantara. Global state mirip hubungan langsung atau hablum minallah. Setiap hamba atau komponen bisa meminta langsung ke pusat tanpa birokrasi. Soal kedua, evaluasi single source of truth dan konsep tauhid. Skenario atau konteks, yaitu dalam aplikasi e-wallet terdapat bug di mana saldo di halaman utama tertulis 50.000, sedangkan di halaman profil tertulis 45.000. Ternyata masing-masing halaman menyimpan salinan data saldo sendiri-sendiri atau local state dan tidak tersinkronisasi dengan baik saat transaksi terjadi. Pertanyaan, evaluasi C5, mengapa pendekatan desentralisasi data atau multiple source of truth berbahaya bagi integritas aplikasi keuangan? Jelaskan solusi menggunakan global store untuk menjamin konsistensi data. Hubungkan prinsip satu sumber kebenaran ini dengan konsep tauhid. Apa yang terjadi pada alam semesta atau sistem aplikasi jika ada tuan-tuan kecil atau state lokal yang saling bertentangan yang mengatur urusannya sendiri-sendiri? Tujuan penilaiannya itu mengukur pemahaman tentang integritas data dan internalisasi konsep kesatuan sumber kebenaran. Kata kunci jawaban. Poin pertama, data inkonsistensi, yaitu data yang tidak sinkron menyebabkan kebingungan user dan kesalahan transaksi. Poin kedua, central store, yaitu semua komponen harus menuju ke satu tempat penyimpanan data. Poin ketiga, tauhid, yaitu jika ada banyak sumber kebenaran yang berbeda, sistem akan chaos atau rusak. Keteraturan hanya tercapai jika referensinya satu. Soal ketiga, penerapan selektor dan prinsip meninggalkan hal sia-sia.
Skenario atau konteks, aplikasi Anda menggunakan Global Store atau Zasten yang menyimpan objek besar seperti user, DEMS, notification, setting. Komponen avatar melakukan subscribe ke seluruh store. Akibatnya, setiap kali ada notifikasi baru masuk, komponen avatar ikut merender ulang atau re-render, padahal foto profil tidak berubah. Aplikasi menjadi lambat. Pertanyaan, yaitu rancang C6 perbaikan performa pada komponen avatar menggunakan teknik selektor. Tuliskan logika kodenya secara konseptual. Jelaskan mengapa mengambil data sepenuhnya itu penting. Kaitkan dengan hadis, yang artinya di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Bagaimana komponen yang soleh seharusnya bersikap terhadap perubahan data yang tidak relevan baginya. Tujuan penilaian yaitu mengukur kemampuan optimasi rendering menggunakan slice atau selektor dan nilai efisiensi perhatian. Kata kunci jawaban. Poin pertama, unnecessary seri re-render, yaitu masalah performa karena berlangganan objek utuh. Poin kedua, selector patterns, yaitu astur state sama dengan state.user.avatar, hanya ambil irisan data spesifik. Poin ketiga, efisiensi atau zuhud, yaitu komponen yang baik tidak kepo atau bereaksi terhadap data yang bukan urusannya. Ia fokus hanya pada apa yang bermanfaat untuk tugasnya. Soal 4, yaitu komparasi konteks API versus Zasten untuk data frekuensi tinggi. Skenario atau konteks, yaitu tim Anda sedang membangun fitur Live Crypto Price yang angkanya berubah 10 kali per detik. Seorang developer senior menyarankan menggunakan Rex konteks bawaan karena lebih murni, sementara Anda khawatir tentang performa karena konteks memicu render ulang pada semua konsumennya atau konsumer setiap kali provider berubah nilai. Pertanyaan, evaluasi C5, pilih teknologi yang tepat untuk kasus high frekuensi update ini. Bandingkan mekanisme propagasi perubahan antara konteks API dan atomic state library seperti Zasten. Simpulkan keputusan Anda dengan argumen teknis. Hubungkan keputusan memilih alat yang tepat ini dengan prinsip hikmah bijaksana menambahkan sesuatu. Apakah fanatisme pada satu alat atau harus konteks murni dibenarkan jika merugikan umat atau pengguna? Tujuan penilaian yaitu mengukur pemahaman mendalam tentang render yang behavior, berbagai state manajemen, dan kebijaksanaan pengambilan keputusan teknis. Kata kunci jawaban. Poin pertama, konteks isu, yaitu konteks sulit dioptimasi untuk update parsial yang cepat atau re-render massal. Poin kedua, Zasten atau external store, yaitu bisa update komponen secara spesifik tanpa mengguncang pohon komponen lain. Poin ketiga, hikmah, yaitu tidak fanatik alat. Pilih yang paling maslahat, bermanfaat atau performan untuk kasus yang dihadapi. Soal kelima, desain refactoring dan semangat islah atau perbaikan. Skenario atau konteks, yaitu Anda mewarisi kode legacy yang sangat berantakan dengan proofs drilling di 50 file. Tim takut mengubahnya karena takut aplikasi rusak atau regression. Namun, membiarkannya berarti bug akan terus bermunculan dan fitur baru sulit dikembangkan. Pertanyaan, yaitu buatlah C6 strategi migrasi bertahap step by step plan untuk memindahkan state dari Prox ke Global Store tanpa mematikan aplikasi. Misal, mulai dari data user atau lalu LEMS. Jelaskan mengapa keberanian melakukan refactoring kode kotor ini adalah bentuk islah, reformasi atau perbaikan. Mengapa membiarkan keburukan sistemik atau kode buruk dengan alasan takut rusak bertentangan dengan semangat perbaikan seorang muslim. Tujuan penilaian yaitu mengukur kemampuan merencanakan pemeliharaan perangkat lunak jangka panjang dan mentalitas agen perubahan. Kata kunci jawaban yaitu pertama, incremental migration, yaitu jangan ubah semua sekaligus, pindahkan satu domain data per minggu. Poin kedua, testing, yaitu pastikan setiap pemindahan diverifikasi berjalan normal. Poin ketiga, islah, yaitu memperbaiki kerusakan adalah kewajiban. Membiarkan sistem bobrok atau technical debt menumpuk data kezaliman terhadap masa depan proyek. Baiklah, itu adalah dari pembahasan yang saya membaca sebuah buku dari mata kuliah pemrograman mobile, yaitu bab 10 Global State Management Beyond Proof Drilling.
Baiklah, segitu saja dari saya, dan selamat menonton nanti di playlist yang akan saya edit dulu, dan mohon maaf atas kesalahan dari membaca sebuah buku pemrogram mobile dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu playlist terbaru bab 10 Global State Management BM Prop Trailing. Selamat menonton.